Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Romi Wilham Sutanto dari KPI semester 6 akan mengerjakan tugas TTM kelima PSDM dakwah yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muhajir MM, di mana sekarang masuk kepada bab kelima tentang pedoman pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan atau training need analysis. Adapun tujuan dari materi ini, yang pertama, mahasiswa memahami latar belakang tujuan dan sasaran, ruang lingkup, serta pengertian-pengertian. Yang kedua, mahasiswa menguasai analisis pelatihan. Yang ketiga, mahasiswa menguasai mekanisme analisis kebutuhan pelatihan. Yang keempat, mahasiswa menguasai proses pelaksanaan training need analysis. Langsung saja, pertama mengenai tujuan dan sasaran. Tujuan pedoman analisis kebutuhan pelatihan adalah agar dapat disusun program pelatihan yang tepat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan, sehingga setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta pelatihan memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan kebutuhan pasar kerja atau lowongan kerja. Sasaran pedoman analisis kebutuhan pelatihan adalah memberikan panduan dan kemudahan bagi tenaga pelatihan dalam melakukan kegiatan analisis kebutuhan pelatihan, sehingga dapat diperoleh hasil analisis kebutuhan pelatihan yang akurat. Adapun ruang lingkup dari analisis kebutuhan pelatihan itu meliputi yang pertama, prinsip dasar dan fungsi analisis kebutuhan pelatihan. Lalu yang kedua, kategori atau jenis analisis kebutuhan pelatihan. Dan yang ketiga, mekanisme analisis kebutuhan pelatihan, penetapan program pelatihan. Kemudian tentang analisis kebutuhan pelatihan, yang pertama, konsep mengenai analisis kebutuhan pelatihan. Dalam melaksanakan pelatihan, hal yang paling utama dan pertama adalah analisis kebutuhan pelatihan. Dalam menganalisis kebutuhan pelatihan, dicoba dibandingkan antara hasil pekerjaan atau kinerja sekarang yang sedang mereka kerjakan dengan apa yang diinginkan sesuai dengan standar operasi yang telah ditetapkan. Perbedaan atau perbandingan masalah itu merupakan petunjuk apa yang perlu disiapkan bagi pemilihan strategi dan pemilihan program pelatihan. Adapun fungsi dari training need analysis, yang pertama, mengumpulkan informasi kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Yang kedua, mengumpulkan tentang uraian kerja dan uraian kerja yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, mendefinisikan atau menetapkan secara terperinci manfaat kemampuan yang sebenarnya. Yang keempat, mengembangkan dukungan dengan melibatkan pengambilan keputusan. Yang kelima, menyediakan data untuk perencanaan. Adapun metode analisis, yang pertama ini ada skema analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan dapat dilakukan terhadap beberapa objek analisis, yaitu yang pertama, analisis standar kompetensi dilakukan jika sudah ada atau tersedia standar kompetensi yang sesuai dengan program pelatihan yang hendak disusun. Lalu yang kedua, analisis jabatan atau pekerjaan. Jika sudah jelas jabatan atau pekerjaan yang akan diduduki oleh lulusan pelatihan yang sudah direncanakan. Lalu yang ketiga, analisis profil kompetensi pekerjaan yang dikehendaki. Jika program pelatihan dirancang tanpa mengacu pada standar kompetensi atau jabatan atau pekerjaan tertentu. Yang keempat, analisis informasi pasar kerja dilakukan terhadap sumber-sumber informasi pasar kerja yang ada, misalnya informasi bursa kerja yang ada di media cetak atau media elektronik. Yang kelima,
analisis calon peserta pelatihan dilakukan terhadap peserta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta yang dimiliki terhadap persyaratan jabatan yang akan diduduki. Lalu, analisis kebijakan pelatihan. Dalam melakukan analisis kebijakan pelatihan, digunakan langkah-langkah sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, membaca teks, yakni teks kebijakan dibaca, dipelajari, dan dipahami dengan cermat. Yang kedua, mencatat tujuan. Setelah memahami teks kebijakan pelatihan, maka dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dan kebijakan tersebut, dan tujuan tersebut dicatat dengan cermat. Yang ketiga, menentukan prioritas. Dengan diketahuinya tujuan kebijakan, selanjutnya dapat ditentukan hal-hal yang hendak atau yang harus dilakukan dan disusun atau diurutkan sesuai dengan skala prioritas, yang artinya hal-hal mana yang selayaknya didahulukan. Yang keempat, menentukan pelaksanaan setelah hal-hal yang harus dilakukan secara berurutan sesuai skala prioritas, selanjutnya ditentukan jadwal pelaksanaan dari masing-masing kegiatan tersebut. Yang kelima, memeriksa hasil analisis. Setelah diproses hasil analisis dan dicatat dengan baik, perlu diperiksa dengan cara membandingkan dengan keseluruhan isi teks kebijaksanaan pelatihan tersebut. Yang keenam, mendiskusikan hasil analisis. Akhirnya, hasil analisis yang dicatat dengan baik didiskusikan dengan pihak-pihak lain, baik secara perorangan maupun secara kelompok, yang dipandang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, keahliannya, pengalamannya, sehingga dapat disempurnakan. Kemudian, objek analisis. Yang pertama, analisis kebutuhan unit kompetensi. Dalam analisis standar kompetensi diupayakan untuk mencari upaya-upaya atau mencari unit-unit kompetensi yang ada dalam standar kompetensi tersebut, sehingga dapat digambarkan peta unit-unit kompetensi. Yang kedua, analisa profil kompetensi pekerjaan atau keahlian. Bahwa analisis profil kompetensi pekerjaan yang dikehendaki ialah upaya memperoleh gambaran kompetensi pekerjaan yang harus dimiliki peserta pelatihan setelah selesai mengikuti pelatihan sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang akan dilakukan lulusan pelatihan dalam jabatan atau pekerjaannya. Yang ketiga, analisis jabatan atau pekerjaan. Analisa jabatan atau pekerjaan tersebut akan diperoleh antara lain yakni fungsi, kemudian tugas pokok, lalu rincian tugas, rincian kegiatan, dan elemen kegiatan yang dijabarkan. Menjadi 3 unsur kompetensinya, yaitu pengetahuan yang diperlukan, keterampilan yang dibutuhkan, dan sikap yang diperlukan. Yang keempat, analisa informasi pasar kerja. Untuk mengetahui pasar kerja dalam suatu tempat diadakan analisa pasar, yaitu dengan membentuk suatu tim survei ke calon pengguna tenaga kerja untuk meliputi atau untuk meneliti, untuk melihat, untuk mencatat jabatan atau pekerjaan apa yang dibutuhkan pasar kerja. Maka diadakanlah kunjungan dengan wawancara langsung pada calon pengguna tenaga kerja. Lalu tentang analisis calon peserta pelatihan. Tujuan dilakukan analisis keterampilan adalah untuk menentukan kompetensi aktual yang dimiliki tenaga kerja. Kemudian tentang kesenjangan hasil analisis objek dengan hasil analisis calon peserta. Yang pertama, cara pertama yakni mengidentifikasi kesenjangan antara standar dan kinerja. Cara ini adalah dengan membandingkan antara standar dengan kinerja. Cara kedua, menganalisis gejala. Dalam keadaan tertentu di mana belum mempunyai data tentang standar kinerja atau kinerja itu sendiri, maka dapat dilacak dengan menganalisis gejala-gejala yang ada. Beberapa contoh gejala yang mengarah adanya masalah yakni pekerja bekerja asal-asalan dan banyak membuat kesalahan, terus sering terjadi kecelakaan kerja,
lalu pegawai sering absen atau tidak berada di tempat kerjanya, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan pelatihan. Kebutuhan pelatihan ialah sejumlah unit-unit kompetensi yang merupakan perbedaan atau selisih kesenjangan antara unit-unit kompetensi yang telah dimiliki oleh calon peserta pelatihan dibanding dengan unit-unit kompetensi yang disyaratkan dalam standar kompetensi atau profil kompetensi yang dikehendaki atau dalam jabatan atau pekerjaan. Lalu proses pelaksanaan training need analysis. Yang pertama, analisa standar kompetensi. Proses analisis terhadap standar kompetensi ini dilakukan apabila telah tersedia standar kompetensi yang cocok atau sesuai dengan pelatihan yang akan diselenggarakan. Lalu, analisis profil kompetensi yang dikehendaki. Proses analisis terhadap kompetensi yang dikehendaki ini dilakukan apabila pertama, belum tersedia standar kompetensi yang sesuai, lalu yang kedua, pelatihan dilakukan berdasarkan profil atau kompetensi yang dikehendaki. Lalu analisis jabatan. Proses analisis jabatan atau pekerjaan ini dilakukan apabila sudah ada rencana yang pasti dan jelas bahwa lulusan pelatihan akan ditempatkan pada jabatan atau pekerjaan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, proses analisis jabatan atau pekerjaan ini dilakukan terhadap deskripsi atau uraian jabatan pekerjaan tersebut, sehingga diperoleh fungsi tugas pokok, rincian tugas, rincian kegiatan, dan elemen kegiatan dari jabatan atau pekerjaan tersebut, sehingga diperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan. Lalu, analisis informasi pasar kerja. Proses analisis informasi pasar kerja dilakukan dengan mencermati jenis-jenis pekerjaan yang ada di dalam informasi pasar kerja, yakni meliputi yang pertama, jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan, lowongan jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, sektor atau lapangan usaha yang membutuhkan calon tenaga kerja. Ketiga, tugas pokok calon tenaga kerja. Keempat, persyaratan jabatan atau pekerjaan yang diperlukan untuk calon tenaga kerja. Lalu, analisis calon peserta pelatihan. Proses analisis calon peserta pelatihan ini dilakukan terhadap calon peserta pelatihan yang direncanakan sebagai peserta pelatihan untuk memperoleh gambaran unit-unit kompetensi yang telah dimiliki, baik yang diperoleh melalui pelatihan-pelatihan sebelumnya atau pengalaman-pengalaman kerja yang pernah dialami. Kemudian, penetapan kesenjangan hasil analisis objek dengan hasil analisis calon peserta. Kesenjangan kompetensi dapat ditetapkan dengan membandingkan hasil analisis calon peserta dengan hasil analisis objek yang terdiri dari standar kompetensi, lalu profil kompetensi yang dikehendaki, kemudian jabatan atau pekerjaan, informasi pasar kerja, dan penetapan kebutuhan pelatihan. Setelah ditetapkan kesenjangan kompetensi, selanjutnya melakukan identifikasi unit-unit kompetensi yang menjadi kebutuhan pelatihan. Lalu, program pelatihan. Setelah ditetapkan kebutuhan pelatihan, selanjutnya dapat disusun program pelatihan yang diatur dalam pedoman itu tersendiri. Jadi, mengenai training need analysis ini bertujuan agar para calon pekerja itu memiliki kemampuan-kemampuan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Contoh dalam suatu perencanaan pengembangan sumber daya manusia, kita ambil contoh dari desa Ponggok saja. Di situ mungkin masyarakat belum dapat kita tahu apa saja yang dimiliki atau apa saja kemampuan yang dimiliki masyarakat di daerah tersebut. Nah, maka dari itu perlu diadakan training need analysis terhadap masyarakat tersebut agar apa yang akan dikelola di daerah tersebut sesuai dengan kemampuan masyarakat di daerah tersebut. Adapun masyarakat yang tidak mampu melakukan pengelolaan tersebut terus dibina, terus diberi pelajaran agar dia paham untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Sehingga nanti pada penempatan pengelolaan tersebut di situ dapat tepat pemilihan orang-orangnya agar dari pemilihan tersebut
pelaksanaan dari pengelolaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Maka di situ diberi penempatan khusus terhadap orang-orang yang ahli di bidang tersebut. Maka tidak salah penempatan. Jadi tidak menempati orang yang tidak ahli di bidang tersebut, kita tempatkan kepada bidang tersebut. Maka itu hasilnya tidak akan maksimal. Akan tetapi di sini dengan analisis tersebut kita dapat membaca, melihat sejauh mana kemampuan masyarakat di daerah tersebut agar sesuai dengan tujuan pengelolaan yang akan dilakukan. Makanya penting sekali harus dilakukan training need analysis tersebut agar kompetensi-kompetensi dari masyarakat yang ada tersebut dapat kita ketahui dengan jelas sehingga proses pengelolaan terhadap desa tersebut berjalan dengan baik dan terus ada kemajuan dari waktu ke waktu. Mungkin ini saja dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.